tentang kebersamaan. Jadi kayak cinta yang kalau ngomongin tentang cinta yang tulus itu pastinya cinta yang tidak bersyarat ya Oh menurut ya, gua setuju. gitu. Jadi Oke. kalau ini sih sebenarnya lebih ke buat orang tua sih sebenarnya gitu. Oh, Kalau message-nya. dari gue ya, Oh, oke. ya I dedicate this song buat kayak oma gue sih sebenarnya gitu. Ya, Sebenarnya, buat oma oke. gue. Yang sengaja kita nggak mau bikin terlalu beda, tapi Oke. mungkin memberikan nafas baru tuh lebih ke musiknya aja sih sebenarnya. Oh, lebih Dibikin ke lebih musiknya aja. lebih ke R&B, tapi gue Oke. nggak mau ngilangin Melayunya. Ada beberapa cengkok kalau Oh, kayak cuma Melayu, iya ada. itu tetap ada, Ada, walaupun ada. lo bawain Masih, gitu. ya masih ada. Oke. Hai Opal guys, it's Opal Jam Session. Kayaknya yang satu ini kalian semua udah gak asing lagi, karena di sini sekarang Opal Jam Sessionnya kedatangan Jas. Halo, apa kabar Jas? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Congrats by the way untuk single terbarunya yang cukup booming di tahun kemarin 2023. Yang kayaknya kalau didengar pun hari ini rasanya masih nyaman dan enak aja. Gimana rasanya? Happy, unexpected? Happy, unexpected karena apa ya? Momen ini kita tunggu banget setelah pandemi kemarin kayak Bener, apa ya, lagu apa lagi gitu. Iya. Akhirnya orang nungguin juga single-single baru, terus dengan Bersamamu ini beyond my expectation juga karena Iya sih. kita rilis itu di tahun lalu 2023 di bulan Mei kalau nggak salah. Tengah Jadi tahun berarti ya. tahun terus akhirnya 3 bulan setelah itu udah banyak yang di TikTok Iya kemarin. benar. Itu kayak kalau aku buka FYP TikTok ya, berarti lagunya gini, bersamamu bersama gitu kayak banyak banget yang pakai sound itu, dan menurut aku konten yang diupload tuh menyenangkan, sweet moment, tapi nggak cuma sama pacarnya tapi bisa sama keluarganya, sama sahabatnya, sama teman-temannya gitu ya. Nah, 2 lagu di tahun 2023 yang tadi The Famous One itu Bersamamu, terus The Newest yang 1000 tahun. Benar. Nah, kita ngobrolin yang pertama dulu nih, yang Bersamamu ini. Ini kan viral banget seperti yang tadi Jas bilang di FYP TikTok. Sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa? Itu tentang kebersamaan. Jadi kayak cinta yang kalau ngomongin tentang cinta yang tulus itu pastinya cinta yang tidak bersyarat ya menurut gua. Setuju. Gitu. Jadi kalau ini sih sebenarnya lebih ke buat orang tua sih sebenarnya gitu. Kalau dari gue ya. Ya I dedicate this song buat kayak oma gue sih sebenarnya gitu. Sebenarnya, buat oma gue gitu. Jadi sebenarnya secara garis besar pesan yang ingin disampaikan tuh sebenarnya POV-nya kalau dari Jas adalah ke orang tua gitu. Nah, lagu ini kan booming banget, bahkan masuk ke Spotify Viral 50 Global dan dipakai ribuan orang di media sosial. Apakah lo menyangka ini akan terjadi dan gimana prosesnya? Mungkin kamu bisa throwback kayak proses lagu ini gimana akhirnya sampai kita semua udah tahu lagu ini. Sebenarnya buat Bersamamu ini adalah lagu kedua, single kedua untuk album ketiga sebenarnya. Jadi sekarang tuh working on album ketiga dan pada saat itu masih pandemi kalau salah, masih pandemi, kita mencari Jas sama tim A&R Sony Music juga. Apa ya, the next lagunya apa ya gitu. Jadi ada beberapa sebenarnya yang dikasih dari lagunya Caleb J sebenarnya. It's written by Caleb. This song, nice. Iya, just so you know guys, lagu ini ditulis sama Caleb J, Abe Bela Negara, sama Edo Abraham gitu. Mereka yang bikin, jadi gue jatuh cinta sama 2 lagu ini. Kemarin tuh kan sebelumnya ada Move On Tutorial, terus ada Bersamamu. Terus dengan lagu ini, it's beyond my expectation. Beneran it's beyond my expectation. Awalnya kayak gitu sih. Kita nggak bakalan expect bahwa lagu ini akan itu gitu ya. Oke. Kayaknya every songs juga yang kita rilis tuh kita yaudahlah, don't expect too high, udah kita berkarya aja. Yaudah jalanin aja deh gitu ya. Bener. Tapi nggak nyangka ternyata melebihi ekspektasi banget gitu ya. Nah, berarti kan lagu ini udah mau bentar lagi setahun ya, berarti Mei ini kan? Mei tahun ini setahun. Bener, nice. Congrats sekali lagi Jas. Nah, by the way, Jasnya dari Brunei ya? Yes, Brunei. Kalau di Brunei itu lagunya kayak apa sih? Lagunya? Iya. Tipe lagunya tuh di sana gimana sih? Tipe lagunya sebenarnya apapun yang di Indonesia itu masuk buat di sana ya. Oh gitu, tetap sama ya? Ya, even di sana juga mereka rilis lagu-lagunya juga mereka dengerin lagu-lagu Indonesia juga. Demi apa? Yes, iya dong. Oke. By the way, Just suka main bola ya? Bola, bener. Masih nggak?
No anymore. Enggak. Kemarin enggak ada waktu ya. Mungkin enggak ada waktu sih. Kemarin iya gue cedera soalnya enggak. Oh, jadi istirahat aja lah ya. Daripada nggak bisa berdiri pas manggung kan lebih repot jatuhnya ya. Nah, apa titik akhirnya Jess ngerasa kayak kayak aku yakin banget nih kalau aku harus fokus menjadi penyanyi gitu. Kayak titik baliknya gitu lah. Titik baliknya saat apa ya? Saat rilis single pertama sih kayaknya. Oh, itu udah keyakinan banget gitu ya. Udah yakin banget kayak this time gitu ya. Gue tuh selalu mikir ya kayak apa lagi ya? Kayak kebolehan gue gitu. Oh, jadi dia kayak my talent apa lagi ya gitu. Oh, mau belajar yang apa lagi yang pengen dicoba gitu. Pengen dicoba dan pada saat itu kenapa gue yakin banget sama nyanyi karena gue melakukan apa yang gue cintain sih sebenarnya. Oh, jadi emang sebenarnya suka nyanyi dari kecil atau apa ya? 10-11 gitu lah udah kecil memikirkan sih, kecil ya. Gitu, emang suka nyanyi tapi gak pernah niat untuk diseriusin sih sebenarnya. Tapi emang suka nyanyi basicnya. Terus baru akhirnya diseriusin di single pertama saat rilis itu. Saat rilis, which is Dari Mata saat Dari itu. Mata. Siapa yang gak tahu lagu itu coba sampai hari ini. Oke, move on to the next song, 1000 tahun. Yes. Nah, just kan ini remake kan lagunya, karya Imran Ajmaini. Nah, ini yang membuat beda versinya lo dan dia apa? Pembedanya menurut Jess? Sebenarnya emang sengaja kita nggak mau bikin terlalu beda, tapi mungkin memberikan nafas baru tuh lebih ke musiknya aja sih sebenarnya. Dibikin lebih ke R&B, tapi gue nggak mau ngilangin Melayunya. Ada beberapa cengkok kalau kayak Melayu, iya ada. Itu tetap ada, walaupun lo bawain gitu. Ya masih ada, dikit lah. Oke. Oh, jadi sebenarnya nggak signifikan gitu ya bedanya, tapi secara musik aja yang kayak mungkin dibedain gitu. Nah, kalau dari pemilihan lagunya, kenapa memilih untuk meremake lagu ini? Sebenarnya kita bingung setelah Bersamamu. Kita mau rilis lagu apa lagi ya setelah Bersamamu. Gitu. Dan kita sama tim Ayan Arko sendiri tuh kita udah dengerin ada 10 lagu. Oh wow, banyak juga ya. Kayaknya gak cocok deh lagu ini, kayaknya gak cocok deh sebenarnya. Banyak yang bagus tapi gak cocok buat Jess sendiri. Terus akhirnya aku sama tim Ayan Art juga, aku bilang ke Mas Keke, coba deh dengerin lagu ini deh. Sebenarnya ini bakal menjadi konten aku sih sebenarnya untuk di reels doang dengan lagu ini karena ini reminiscing gue di waktu-waktu gue pas waktu masih kecil lah. 2000 berapa lagu ini dia dirilis 2007 kalau nggak salah. 2007 2006 dan saat gue sekolah tuh sering teman-teman gue nyanyiin dan cepet viral juga gitu. Terus akhirnya gue mikir kenapa gue nggak remake ya lagu ini ya. Dan akhirnya mereka suka, tim Sony Music juga suka juga. Yaudah, gue hari ini gue kontak deh orangnya, coba deh, karena kan penyanyinya dari Singapura kan. Dari Singapura, akhirnya kita DM-an, ternyata jadi nih serius, akhirnya bener rilis akhirnya. Kalau prosesnya sendiri berarti berapa lama dari sejak mereka suka terus proses izin, rekaman dan lain-lain? Gue bisa bilang ini prosesnya cepet banget. A month lah, sebulan tuh udah. Cepet sih. Gue masih ingat bikin video, rekaman dulu, terus setelah 4 hari setelah itu langsung video klip. Termasuk cepet sih. Itu termasuk cepet. Termasuk cepet sebulan udah rekaman dan udah MV gitu ya. Berarti sekarang MV-nya sudah bisa dinikmati udah dong di YouTube-nya. Di seluruh digital platform dan lagunya udah bisa didengar juga gitu ya. By the way, kamu masih bisa bahasa Melayu nggak? Melayu, sorry. Melayunya. Kalau di Brunei itu bahasa ibunya apa? Ibu. Bahasa pokoknya. Bahasa pokoknya. Kayak maksudnya di Indonesia bahasa Indonesia gitu maksudnya. Brunei itu sebenarnya dialeknya sama kayak Indonesia. Dialeknya sama. Kayak kita nggak kayak Malaysia kan lebih baku ya sebenarnya. Kalau Brunei itu dialeknya lebih sama. Kayak misalkan, kau sudah makan, kau mau kemana? Itu kayak gitu. Yes. Nggak jauh beda ya sama. Kayak apa ya? Kalau bahasa di Indonesia? Iya. Aceh apa ya? Mungkin Aceh ya, bisa dibilang. Bisa. Aceh, iya. Pokoknya. Dialeknya tuh nggak jauh beda ya. Pantas kayak kamu juga di sini kayak bahasa Indonesia jadi lebby gampang untuk mengerti karena ya nggak jauh beda juga. Ngerti gitu. Cuman awalnya buat balas susah. Iya sih, tapi bener sih ya. By the way, boleh nggak Kak Jess promosikan? Boleh dong. Lagunya. Gimana? Kemana? Sini. Untuk mereka dengerin dan streaming MV sebanyak-banyaknya.
Halo semuanya, I just release my new single 1000 tahun dan video klipnya juga udah rilis juga. Jangan lupa untuk ditonton di seluruh digital platform di boleh aku boleh sebutin gak sih? Boleh. Boleh di YouTube, Spotify, and thank you so much for joining in. Wah, thank you Jazz. Sobat Gengs, thank you udah nonton podcast bersama Jazz. Jangan lupa streaming lagunya sebanyak-banyaknya, nonton MV-nya juga. Yes. Di-share juga jangan lupa. Thank you for watching. See you on next Opal Jam Session. Bye. Thank you for having me. Thank you.